Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pelajaran hari Selasa yang lalu tertangguh disebabkan cuti Hari Kemerdekaan 31 Ogos. Topik pada hari tersebut kita bawa ke hari ini, yaitu panduan yang keenam untuk mendapat kesempurnaan ibadat. Semua pedoman ibadat ada 12 dalam buku ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang keenamnya di bawah tajuk utamakan amalan hati daripada amalan anggota. Ustaz ulang sekali lagi, tajuknya utamakan amalan hati daripada amalan anggota. Begini penjelasannya. Pembahasan ini agak panjang. Oleh sebab itu kita akan buat 2 siri. Sebab semuanya lebih kurang ada 20 muka surat. Kita akan bahas 10 daripadanya. Minggu hadapan insya-Allah siri yang kedua. Tajuk yang sama. Amalan manusia terbagi 2. Amalan batin dan amalan zahir. Amalan manusia terbagi 2. Amalan batin dan amalan zahir. Dengan lain perkataan, amalan batin disebut dengan amalan hati, sedangkan amalan zahir pula disebut sebagai amalan anggota. Dua-dua boleh. Itu sebabnya di dalam Al-Quranul Karim diulang antara iman dan amal saleh. Tahu hadirin dan hadirat serta para pemirsa berapa kali iman dan amal saleh diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran? 730 kali. Iman itu amalan hati. Amal saleh itu
amalan zahir atau amalan anggota. Menunjukkan betapa pentingnya kedua-dua amalan tersebut. Kedua-dua amalan tersebut dituntut oleh Islam agar digolongkan sebagai Muslim yang sempurna. Mesti ada kedua-duanya setiap Muslim dan Muslimat. Gabungan amalan batin dengan amalan zahir dapat juga disebut sebagai gabungan antara iman dan amal. Yes, Ustaz baru sebut. Gabungan amal batin dengan amal zahir boleh juga disebut dengan gabungan antara iman dan amal saleh. Itu sebabnya gabungan itu sangat mustahak sehingga dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali? 730. 730 kali. Begitu kata ulama tafsir. Dan boleh juga disebut dua amalan tadi, amal batin dan amal zahir, boleh juga disebut dengan iman dan amal saleh, malah boleh juga disebut gabungan antara akidah dan syariat. Akidah itu dalaman, keyakinan. Syariat itu amalan luaran. Itu syariat seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain. Yang satu tidak akan sempurna tanpa yang satu lagi. Ada iman saja tidak ada amal saleh, tak sempurna. Ada amal saleh, amal anggota, amal luaran, tapi tak ada iman, juga tak sempurna. Pernah Ustaz sebut beberapa bulan yang lalu, menurut Syekh Al-Ghazali, dalam kitabnya Aqidatul Muslim, bukan Imam Ghazali ya, Syekh Al-Ghazali, Tuan Syekh atau Tuan Guru dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang masih hidup hari ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Gurunya telah meninggal dunia, Allah yarham. Syekh Al-Ghazali dalam kitabnya Aqidatul Muslim menyebut, orang yang hanya ada iman tapi tidak ada amal, jangan tersinggung. Bukan Ustaz yang sebut. Kata beliau sama dengan iblis. Orang yang banyak beramal zahir tapi tidak ada iman sama dengan Abu Talib, angkelnya Rasul, yang mati dalam kafir. Ustaz ulang, kata Syekh Al-Ghazali, Tuan Guru Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitabnya Aqidatul Muslim, beliau menggambarkan betapa pentingnya kedua-dua tadi ada pada diri seseorang. Tak sempurna yang satu tanpa yang lain, yaitu antara iman dan amal saleh. Ada iman tapi tak ada amal saleh, sama dengan iblis. Sebab iblis juga beriman kepada Allah. Iblis juga tahu bahwa dirinya dicipta oleh Allah dari api. Tahu, yakin. Tapi Allah suruh agar sujud. Dia tidak mau sujud. Muslim, muslimah, beriman pada Allah,
beriman salat itu wajib dilaksanakan, lalu tidak salat, sama dengan iblis. Iman ada tapi tak buat. Disuruh puasa tak puasa. Disuruh tutup aurat tak mau tutup aurat di khalayak ramai. Iblis. Manusia yang banyak beramal baik tapi tidak ada iman sama dengan Abu Talib. Abu Talib bukan main sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sayang dari anak kandungnya sendiri, Sayyidina Ali. Tapi sampai mati tak beriman. Sia-sia juga. Ustaz hanya menyampaikan apa yang Syekh Al-Ghazali cakap. Bukan Ustaz. Nah, fikir-fikirkanlah. Namun demikian, walau bagaimana pentingnya gabungan iman dan amal saleh, walau jika kedua-dua amalan tersebut dibanding-bandingkan antara iman, antara amal hati, batin dengan amal anggota, amal saleh, maka amalan batin adalah lebih utama dan lebih afdal daripada amalan zahir. Itu pula. Ustaz buat contoh. Amal diterima bagi orang Islam ada dua. Pertama, lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, ikut cara Rasul. Mutaba'atul Rasul atau ittiba'ur Rasul. Syarat agar amal diterima, ikhlas, tidak ada tawar-menawar. Bila buat syirik, hancur. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun riak, hancur. Menunjukkan pentingnya ikhlas. Tapi dalam bab amalan, Nabi beri beberapa pilihan. Salatmu, salat fardu, tak sah kalau tidak qiyam, berdiri tegak. Salatmu tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Tetapi dalam keadaan tertentu, tak mampu berdiri lalu duduk, tak mampu duduk lalu berbaring, tidak tahu arah kiblat, lalu salatlah menghadap ke mana saja, salat tetap diterima oleh Allah. Nampak tak perbezaannya? Ikhlas, tak ada tawar-menawar, mesti. Sebab itu urusan hati. Amalan zahir, ada beberapa keringanan yang apabila atas sebab-sebab tertentu kita tak dapat mengikuti sebagaimana yang Nabi telah tetapkan, salat masih lagi sah. Umpamanya tidak ada kompas, umpamanya tidak ada matahari untuk melihat arah kiblat, umpamanya tidak mau mampu berdiri karena paralyzed, boleh. Walaupun Nabi menyebut tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Tapi ada orang yang baru memeluk Islam. Dia ingin beribadat, tapi dia tidak hafal lagi surat Al-Fatihah. Baca saja, kata Nabi. Ayat manapun yang kamu ingat, atau tak ingat pun ayat, boleh bertasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sah salat. Tidak membuktikan.
Amalan hati ini adalah lebih utama daripada amalan anggota. Antara sebabnya ialah sebagaimana berikut. Nah, ini di antara hujah atau dalil mengapa amalan hati itu lebih utama dari amal anggota. Yang pertama, semua amalan zahir tidak akan diterima oleh Allah tanpa amalan batin. Taruhlah infak atau wakaf untuk Masjid Batam, Masjid Mahfazah, Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahrah Batam. Jangankan RM50, RM100. RM100,000 pun masukkan dalam akaun untuk bantu, tak akan diterima kalau niat itu tidak ikhlas. Kalau menunjuk-nunjuk. Naik hajilah beberapa kali, tapi motif naik haji itu tidak ikhlas, tak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak membuktikan. Apa saja amal zahir, Allah tak terima tanpa amalan batin. Malahan amalan batin, yaitu niat, adalah asas bagi amalan zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah, surat lam yakunil ladzina kafaru. Kita dah belajar dah dalam tafsir Al-Furqan juz yang ke-30. Pada ayat yang kelima, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas, semata-mata karena ingin mematuhi Allah. Mukhlisin, ikhlas. Hanifa, tak bercampur sedikit pun dengan syirik. Satu, kita umat manusia tidak disuruh kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Hadis yang kedua, kalau tadi ayat Quran, ini hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Niat tak betul, reject. Ditambah satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amal hati itu sangat menentukan amal zahir diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa man kana khalisan wa batagha bihi wajha." Hadis derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali jika ia dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap keredaan Allah. Okey, itu alasan yang pertama. Mengapa amalan hati ini lebih utama dari amalan zahir. Yang kedua sebabnya, karena manusia yang hakiki, manusia yang sebenarnya, manusia yang sempurna,
adalah manusia yang sangat ditentukan oleh hatinya. Manusia yang hakiki, manusia yang baik, sangat ditentukan oleh hatinya. Ini tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Muttafaqun alaih. Artinya, ketahuilah olehmu bahwa setiap manusia ada seketul daging. Dalam diri setiap manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, maka eloklah seluruh anggotanya yang lain. Tapi bila seketul daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya yang lain. Kita baca pula ayat Al-Quran yang menyebut akan hakikat ini. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 hingga 89. Wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Jangan engkau hina aku, ya Allah, pada hari mereka dibangkitkan. Mungkin maksudnya musyrikin, kafirin, bila engkau bangkitkan nanti setelah hari kiamat, tolong ya Allah, jangan engkau hinakan aku. Di mana pada hari itu, di mana pada hari itu harta dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Hari apa itu? Hari berhisab. Semua kita akan alami hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon agar Allah jangan hinakan beliau di saat mereka dibangkitkan nanti. Hadirin dan hadirat, kita juga boleh terhindar daripada penghinaan daripada Allah. Penghinaan maksudnya Allah siksa, Allah belasah, Allah masukkan dalam neraka, Allah jatuhkan ketika meniti siratal mustaqim. Hanya orang-orang hina saja yang akan mengalami nasib demikian. Dan Nabi minta, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika mereka dibangkitkan kelak. Pak Ustaz, boleh tak beri kami panduan supaya juga tidak dihina oleh Allah pada hari tersebut? Lihat ayat 8 dari surat At-Tahrim. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebut,
cara untuk terhindar daripada dihina. Allah berfirman, ayat 8 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hei orang-orang yang beriman, coba camkan baik-baik terjemahan ayat. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Semoga dengan tobat nasuha Allah akan hapus dosa-dosamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan ini. Yaitu orang yang mau tobat dengan tobat nasuha. Walau banyak macam manapun dulu dosa yang dia lakukan, dia tobat nasuha. Allah janji, Allah akan hapus segala dosamu. Bukan hanya hapus, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah sekarang, apa sambungan ayat? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu, Allah tidak akan hina Nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah janji. Pada hari itu Allah tidak akan hina Nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Bukan Nabi sampai di situ saja. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman pada Nabi. Hingga akhir ayat. Jadi cara mudah untuk terhindar daripada penghinaan di akhirat, siksaan di akhirat, beriman pada Nabi. Selain beriman pada Allah, beriman pada Nabi. Beriman pada Nabi bukan hanya di mulut. Ikut syariat Nabi. Jadikan Rasul sebagai role model. Rasulullah adalah idola kita. Bukan seperti orang yang ketika ditanya, Tuan, siapa idola Tuan dalam hidup? Semua kita tahu. Orang berkenaan jawab, idola saya adalah Gandhi dan Khomeini. Na'udzubillah. Gandhi, Hindu, Khomeini, Syiah, itu jadi idola. Tak tahu sampai di mana. Orang Islam, pemimpin pula, tersebar pada bulan yang lalu berita tentang ini. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Pengajaran yang dapat kita ambil dari hadis dan ayat di atas, betapa pentingnya amalan hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa keselamatan pada hari kiamat nanti hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang mendatangi Allah sambil membawa qalbun salim,
qalbun hati, salim yang selamat, sejahtera. Yang bersih, hati yang bersih. Dan Ustaz jelaskan di sini. Hati yang selamat atau hati yang bersih dari segala penyakit hati. Bersih daripada syirik, bersih daripada fahaman khurafat, bersih dari hasad, riya, ujub, takabur, kena bersihkan. Kita tambah satu lagi ayat Al-Quranul Karim. Dari surat Qaf ayat 31-33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Nah tadi biqalbin salim. Yang ini pula biqalbin munib. Biqalbin munib. Apa maksudnya? Coba perhatikan terjemahan. Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Golongan yang akan didekatkan syurga kepada mereka kelak pada hari kiamat. Pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Kembali pada Allah maknanya orang yang tobat. Sebab makna taba yatubu sama dengan raja'a yarji'u, rujuk, yaitu kembali. Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi di mana saja kita berada, walaupun jauh daripada kenalan, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari ibu bapa, kita tetap takut kepada Allah, sebab kita tahu Allah tahu segala-gala yang kita lakukan. Dan dia datang dengan hati yang bertobat, biqalbin munib. Dia datang menemui Allah yang syurga akan didekatkan kepadanya karena dia datang dengan hati yang tobat. Oleh sebab itu usahakanlah dalam hidup ini sebelum dijemput oleh Allah kita miliki qalbun salim, hati yang selamat dari hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Dan kita datang menemui Allah dengan qalbun munib. Qalbun munib maknanya hati yang sudah tobat pun terhadap dosa-dosa masa silam. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat di atas bahwa syurga hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Yes. Ini sangat banyak dalam Al-Quran. Antara lain ayat 133 Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Syurga Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang takut pada Allah. Ayat yang lain, hanya orang yang bertakwa saja yang dapat melintasi hingga selamat sampai ke destinasi ketika meniti siratal mustaqim. Sedangkan orang yang tidak bertakwa akan dikait oleh api-api neraka di bawah titian siratal mustaqim untuk dijatuhkan. Kita boleh lihat hakikat itu dalam surat Maryam. Dan antara ciri-ciri utama orang yang bertakwa, apa dia ciri-ciri utama orang yang bertakwa?
Mereka mendatangi Allah kelak di akhirat dengan membawa qalbun munib, yakni hati yang bertobat. Barangkali kita biasa dengar qalbun salim. Ini telah dibahas oleh panjang lebar oleh kawan Ustaz Kariman, terkenal dengan ulasan beliau tentang qalbun salim. Nah, hari ini Ustaz ingin memperkenalkan pula satu lagi qalbun yang sangat menguntungkan bila kita memilikinya, khasnya ketika di akhirat nanti, yaitu qalbun munib. Qalbun hati, munib. Munib maknanya orang yang kembali pada Allah. Kembali di sini maknanya hati yang sudah tobat. Hadirin dan hadirat, jangan dikira kecil ya tobat. Peranan tobat sangat besar. Sehingga Sufyan bin Uyainah pernah berkata, seorang sahabat. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam. Ustaz ulang. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku beriman dan memeluk Islam, kecuali keduanya adalah nikmat tobat. Nikmat iman, nikmat Islam memanglah nikmat nomor satu. Sebab bila kita tidak memeluk Islam, Allah, bukan Ustaz, Allah menyebut mereka itu lebih teruk dari binatang. Kita boleh lihat pada ayat 12 surat Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka enjoy berseronok-seronok dan makan, tak ubahnya seperti binatang ternak berseronok dan makan. Sebab mereka tak tahu halal haram. Ikut nafsu saja. Tak dapat dinafikan iman dan Islam itu nikmat nomor satu. Tapi kata Sufyan bin Uyainah, yang keduanya setelah iman dan Islam adanya nikmat tobat. Bayangkan. Macam mana tobat tak dikatakan nikmat? Dosa yang kita telah lakukan zaman-zaman muda dulu, tidak salatnya, dedah auratnya, durhaka pada mak bapak, zinanya, berjudinya, minum araknya. Bila tobat, apa kata Nabi? Bila tobatnya, tobat nasuha diterima, dia macam orang yang tidak ada dosa lagi. Zero. Demikian juga orang kafir. Umur 50 umpamanya dia mengucap 2 kalimat syahadat. Yang dia sebelumnya menyembah berhala, menipu ini dan itu, dengan mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam, dia macam bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Bersih. Semua dosa terdahulu itu dihapuskan oleh Allah. Itu dia nikmat tobat. Jadi sangat tepat kata-kata Sufyan bin Uyainah. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah saya memeluk Islam, kecuali adanya nikmat tobat. Tobat tiap hari. InsyaAllah pelajaran Sabtu yang akan datang, yaitu salat sunat bersebab, mungkin akan membahas tentang salat sunat tobat. Mungkin. Sebab itu satu di antaranya
tergolong ke dalam salat sunat bersebab. Mengapa awak salat? Sebab saya banyak dosa. Itu maknanya sebab saya banyak dosa. Lalu saya pun salat tobat. Jadi berbalik kepada ayat. Jadi kalbun yang kita perlu miliki bukan saja kalbun salim, sejahtera dari segala penyakit hati, kita juga mesti bawa ketika menghadap Allah nanti kalbun bunib, iaitu hati yang sudah tobat pada Allah. Jangan tangguh, sebab ada timingnya tobat tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima tobat selagi belum sampai ke peringkat naza'. Tagharghar, sakaratul maut, naza' maknanya sama. Tiga istilah itu, bila dah naza', nyawa seperti insang ikan sudah dekat mati, baru tidak tobat, Allah reject tobatnya, Allah tak akan terima. Oleh sebab itu, kalau ingin tobat sekarang, ketika masih sehat, jangan tunggu. Sebab ada timingnya, pintu tobat itu ditutup. Dan antara ciri-ciri utama orang yang bertakwa ialah mereka mendatangi Allah kelak di akhirat dengan membawa kalbun munib, iaitu hati yang tobat. Satu lagi ayat menguatkannya, iaitu ayat 32 dari surat Al-Hajj. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar iaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Salat, puasa, haji, umrah, itu semuanya syiar-syiar Allah. Tutup aurat. Dengan menutup aurat, orang nampak yang kita ini muslimat. Kalau tidak tutup aurat, muslimat ke atau kafirat ini. Syiar-syiar Allah. Takwa kepada Allah adalah asas segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Takwa pada hakikatnya adalah amrun qalbi. Takwa sebenarnya amrun qalbi, yaitu urusan hati. Atas sebab itulah Rasulullah ketika bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi isyaratkan tangan mulianya itu ke dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Nabi ulang sampai 3 kali. Ungkapan dan isyarat itu diulang olehnya, oleh baginda sebanyak 3 kali secara fizikal dengan tangannya ke arah dadanya untuk menguatkan lagi bahawa takwa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan amalan hati. Definisi takwa kan buat suruhan, jauhi larangan. Betul tak? Ketika kita buat suruhan Allah, ada kaitan tak perbuatan kita itu salat ke, puasa ke, baca Quran ke, hati yang suruh? Yes. Itu yang tadi kita sebut. Dalam setiap tubuh manusia ada seketul daging. Bila seketul daging ini elok, elok seluruh tubuh. Sebab dia akan suruh buat perkara-perkara yang elok-elok belaka. Tapi bila dah rosak, akan rosak seluruh tubuh. Sebab dia akan suruh anggota ini buat perkara-perkara tak senonoh. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan hakikat ini di dalam firman-Nya di atas dengan ungkapan taqwal qulub. Taqwal qulub. Coba lihat ayat di atas.
fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu timbul, yaitu kita melaksanakan ajaran Allah, min taqwal qulub, dorongan daripada hati kita. Jika kita perhatikan dengan teliti dan cermat, maka kita akan dapati bahawa semua jenis akhlak yang mulia, segala jenis fadilat dan kedudukan seseorang yang tinggi di sisi Allah, senantiasa dihubung kaitkan oleh para pendakwah kerohanian dengan zuhud di dunia. Lebih mengutamakan kehidupan akhirat, ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tawakal kepada Allah, mengharap akan rahmat-Nya, takut akan azab-Nya, syukur terhadap nikmat-Nya, sabar menghadapi ujian atau cobaan-Nya, reda terhadap takdir-Nya, berasa diri senantiasa diawasi oleh Allah, muhasabah diri. Itu semua adalah dorongan daripada hati yang baik. Itu sebabnya Ustaz ulang sekali lagi. Umat Islam tidak boleh kata orang kafir itu lebih baik dari orang Islam. Tahu tak? Perkataan pemimpin kafir lebih baik daripada pemimpin Muslim. Tahu tak? Bahwa itu kata-kata Syiah yang kita selalu war-warkan. Itu adalah kata-kata dari pemimpin Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak iktiraf kata-kata itu. Sebab orang kafir baik macam manapun integritinya, amanah, sopan santun, jujur, mereka di mata Tuhan lebih teruk dari binatang. Karena ketiadaan iman. Orang Muslim walaupun buat dosa, kita tak katakan itu tidak dosa, tetap dosa. Rasuah dosa. Tapi di hatinya ada la ilaha illallah. Kita baru belajar Khawarij. Kita tak boleh katakan mereka kafir. Kalau mengkafirkan orang rasuah, maknanya anda sedang jadi Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ kita perlu belajar akidah tiga ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kata Muslim, Muslimat yang melakukan dosa, mereka dipanggil mukmin fasik. Orang beriman, maknanya imannya still ada. Cuma fasik, dah mula rosak. Orang kafir, baik macam manapun integritinya. Betul? Orang kafir ada yang ramah, sopan, jujur. Lebih ramah, lebih jujur daripada Muslim. Tapi karena tak beriman kepada Allah, tak beriman pada Nabi Muhammad, tak beriman kepada Al-Quran, derajat si kafir itu lebih teruk dari binatang. Tak percaya? Lihat ayat 12 surat Muhammad. Tak percaya? Lihat ayat 179 dari surat Al-A'raf. Begini kalau kita belajar. Karena kejahilan, kita kadang-kadang terus kata-kata perkataan semacam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semua perkara yang dipaparkan di atas menjadi asas utama kesempurnaan agama dan kebersihan rohani seorang Muslim. Tawakal, sabar, reda,
dengan ujian demi ujian dari Allah. Semuanya itu urusan hati. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat mulia tersebut, maka akan rugilah dirinya dan kurang sempurna agamanya. Walaupun dia seorang Muslim. Semua perkara tersebut sangat berkait rapat dengan urusan hati. Itu sebabnya jika bapa-bapa dan ibu-ibu masih ingat, Akidah jilid 1, ketika kita membahas tentang ibadat. Ibadat ada 4 macam. Ada ibadat hati, ada ibadat badan, ada ibadat harta, dan satu lagi ada ibadat lidah, ibadat lisan. Ibadat lisan, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zikir, tilawah Al-Quran, itu ibadat. Sebab ibadat itu dilakukan dengan lisan. Ibadat badan, seperti salat, puasa, ibadat badan. Ibadat harta, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah. Ibadat harta. Nah, ibadat yang pertama ibadat hati. Dari semua ibadat itu, ibadat hati yang paling utama. Sebab awak membaca Quran, ibadat lisan. Awak salat, awak puasa, ibadat badan. Awak zakat, awak wakaf, awak infak. Bila tidak ikhlas, semuanya Allah reject. Nah, itu lagi membuktikan bahawa utamakan amal batin. Allah reject. Nah, bila kita buat contoh ibadat hati, pertama sekali ikhlas. Yang kedua tawakal, sabar, khauf, takut, tawakal. Semuanya ini adalah ibadat-ibadat hati. Bagi orang yang tidak belajar agama, mereka batasi ibadat itu salat, puasa, zakat, haji. Salah. Tapi kita yang telah belajar, kita tahu ibadat ada 4. Malah ada ulama yang menambah satu lagi menjadi 5, yaitu gabungan ibadat badan dan harta. Gabungan ibadat badan dan harta, yaitu haji dan umrah. Badan mesti pergi ke sana, tidak pergi ke sana mesti ada duit, itu harta. Yes. Kalau lupa, tolong baca balik buku Akidah jilid 1 tentang makna ibadat. Itu bagusnya bila kita belajar dengan buku. Kalau terlupa atau terlepas pandang, baca balik. Insya-Allah. Betapa tinggi kedudukan amalan hati dalam Islam tergambar jelas di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, "Mata taqumus sa'ah?" Ya Rasulullah. Qala ma a'atta laha. Qala ma a'attu laha katsiran min salatin wala shaumin wala sadaqah. Walakin uhibbu Allah wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaih. Ustaz jelaskan saja, pada suatu hari kata Anas bin Malik, seorang lelaki tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila kiamat akan terjadi?" Nabi tidak jawab. Seorang laki-laki bertanya pada Nabi, "Kapan ya Rasulullah?"
bila ya Rasulullah kiamat akan terjadi? Nabi tidak jawab, tapi Nabi tanya balik. Ma a'tatta laha? Ma a'datta laha? Apa persiapan yang kamu buat untuk menghadapi hari itu? Nabi tidak jawab, tapi Nabi tanya balik. Kau tanya aku, kata Nabi, bila kiamat akan terjadi. Apa persiapanmu menghadapi hari itu? Sahabat dengan jujur menjawab, aku tidak menyediakan bekal untuk menghadapi hari itu dengan banyak salat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Dah. Tapi aku membuat perbekalan menghadapi hari itu dengan rasa cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasul, padamu ya Rasulullah. Coba dengar jawaban para sahabat yang faham. Untuk menghadapi hari itu, aku tidak memperbanyak salat, puasa dan sedekah. Tapi aku lebih membuat persiapan menghadapi hari berbangkit dengan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Tuhan ya Rasulullah. Coba dengar apa respon Nabi. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai itu. Siapa yang dia cintai? Allah. Siapa lagi? Rasul. Betul tak dua pihak ini yang akan jadi hakim di mahkamah ilahi dan akan jadi saksi? Kalau kedua-duanya telah memihak pada kita dalam mahkamah ilahi, sudah pasti syurga tempat kita. Ini lagi-lagi membuktikan. Dalam hadis yang lain pula, ini kata-kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada seorang mengatakan kepada Rasul, "Ar-rajulu yuhibbul qaum, wa lamma yalhaqu bihim, qala al-ma'ru ma'a man ahabba." Muttafaqun alaih. Yang tadi juga muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim. Kata Abu Musa al-Asy'ari, satu orang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, seorang lelaki yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak dapat berjumpa dengan mereka. Dia sayang sangat dengan orang itu, tapi dia cinta sangat dengan orang itu, tapi dia tak bersua, tak dapat berjumpa. Macam mana wahai Rasul? Aku sayang sangat dengan dia, tapi aku tak dapat jumpa dia. Apa kata Nabi? Dia kelak akan bersama orang-orang yang dia cintai itu. Kata Nabi, no problem. Kecintaanmu kepada dia, nanti Allah akan himpun kamu dengan dia yang kau sayangi itu di akhirat nanti. Ustaz sayang pada jemaah semua, hadirin hadirat dan para pemirsa yang ada di Semenanjung, yang ada di Sabah, Sarawak, Brunei. Alhamdulillah di Brunei sekarang sudah ada pengikut kita. Di Jakarta, di Bandung, di Palembang, di Batam, di Singapura. Ustaz sayang pada semua. Mudah-mudahan semua juga sayang pada Ustaz. Kita tak dapat bersua, tapi kita sayang menyayangi. Karena Allah. Jangan bimbang. Allah akan pertemukan
antara orang yang saling sayang menyayangi, orang yang saling cinta mencintai. Dengan makna yang luas tentunya. Sayang dengan makna yang luas. Jangan dipersempit makna cinta. Sebab hadirin dan hadirat, orang selalu katakan cinta itu buta. Kita selalu dengar dulu istilah cinta itu buta. Tapi Ustaz tertarik dengan satu bidalan. Cinta itu sebenarnya tidak buta. Kalau tidak salah bunyinya macam ini. Love is not blind, but love make everyone blind. Cinta itu tidak buta, tapi cinta itu membuat orang jadi buta. Setuju atau tidak? Ini bukan hadis Nabi. Zaman-zaman muda-muda dulu selalu ingat pepatah-pepatah seperti ini. Love is not blind, but love make everyone blind. Cinta itu tidak buta, tapi cinta membuat seseorang jadi buta. Oleh sebab itu, bila kita cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, apa saja orang suruh dan kata, kita tak akan hiraukan kalau ianya bercanggah dengan kata Allah dan kata Rasul. Apa sebab? Cinta kita kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Sebab kebenaran hanya ada pada Allah. Ingat kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Ustaz suka dengan pandangan Imam Ibnul Qayyim dalam banyak hal. Apa kata beliau? Tentang orang yang beliau agungkan selain Rasulullah, yaitu Imam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam, Imam Ibn Taymiyah, itu adalah tuan guru dari Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim terhadap gurunya? Ana uhibbu Syekhul Islam, walakin al-haqqu ahabbu ilaihi minhu. Aku sayang, kasih, cinta kepada Syekhul Islam, guruku Ibnu Taimiyah. Namun demikian, kebenaran aku lebih cintai daripada beliau. Dengan kata lain, istilah hari ini, Ibnu Taimiyah adalah idola Imam Ibnul Qayyim. Tapi beliau tidak ikut secara melulu, tidak ikut secara sembrono. Bila pandangan Ibnu Taimiyah yang dia rasa tidak kuat, no, dia akan ambil pandangan yang lain. Itu maksudnya. Aku sayang Ibnu Taimiyah, aku cinta Ibnu Taimiyah, tapi cintaku kepada kebenaran melebihi daripada cintaku kepadanya. Sebabnya Ustaz ingin ingatkan kepada setiap pendengar yang punya idola orang-orang tertentu. Tak salah, tapi jangan sampai orang yang kita idolakan salah langkah kita juga mesti ikut. No. Salah sangat. Ini nasihat ikhlas dari Uday. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita sampai kepada bahagian yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nah, ini lagi. Apa kata Nabi? Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu. Tak sempurna iman kamu. Sehingga aku, kata Nabi, aku
lebih dia cintai daripada dia mencintai ibu bapaknya, anak-anaknya, dan semua manusia. Kita tidak boleh cinta pada mana-mana manusia, hatta terhadap mak bapak, melebihi dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar kata-kata Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in. Al-ulama'u afdal min abaikum. Para ulama itu adalah lebih utama dari mak bapak kamu. Ketika orang tanya balik, macam mana boleh jadi macam itu? Ulama lebih utama, lebih afdal, lebih istimewa dari mak bapak. Macam mana jadi macam itu ya Rasulullah? Coba dengar jawaban beliau. Abaukum yahfazunakum min narid dunya. Sebab mak bapakmu memelihara kamu dari api dunia. Wal ulama'u yahfazunakum min naril akhirah. Sedangkan ulama pula memelihara kamu dari api akhirat. Mak bapak memelihara kamu dari api dunia. Mak bapak kasih makan, minum, pakaian, tempat, pelajaran akademik sehingga nanti lulus dapat BA, MA, PhD. Mak bapak punya usaha. Sehingga dengan demikian bila bekerja dapat gaji lumayan, terhindar daripada kesusahan hidup di dunia. Yes. Tetapi ulama yang mengajar kamu akidah yang murni tanpa bercampur syirik, yang mengajarmu cara beribadat yang betul tanpa bercampur bid'ah, mengajarmu akhlak yang mulia, semuanya itu adalah modal utama untuk terhindar dari api neraka. Itu bukan Abdullah Yasin cakap. Abdullah Yasin menyampaikan saja apa yang Abdullah Al-Mubarak cakap. Yang hidup hanya 44 tahun. Lahir tahun 133 Hijriah, meninggal tahun 177. Sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuma beliau lebih tua 17 tahun. Sebab Syafi'i lahir tahun 150. Beliau lahir 133. Allahu Akbar. Dari beberapa hadis di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Nah, sekarang kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada orang-orang saleh. Nah ini, Allah, Rasul, orang-orang saleh tergolong ke dalam amalan yang paling agung dalam usaha kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dalam kenyataan orang-orang berkenaan kurang banyak salatnya, puasanya, sedekahnya. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya bila kita belajar buku wasiatku, dalam buku wasiatku terhadap ahli keluargaku, Ustaz ada sebut 7 vitamin S. 7 S. Kita panggil dengan 7 vitamin S kalau kita mau sihat secara sempurna. Salat, sedekah, saum, puasa, silaturrahim, asidq, bersikap benar. Apa lagi? Dan yang terakhir, suhbatus salihin. Suhbatus salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh.
Orang saleh akan mengajak kita supaya sama-sama cinta Allah dan cinta Rasul. Bukan supaya mencintai dirinya, bukan. Cinta Allah, cinta Rasul, dan atas dasar itu kita pun cinta kepada orang saleh tersebut. Yes. Dia termasuk perkara yang paling utama. Sebab orang saleh akan mengajak kita supaya taat Allah, taat Rasul. Orang saleh akan menegur kita perkara-perkara yang tak elok, yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, kedudukan yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena dia memiliki rasa cinta yang murni. Nah, cinta yang murni. Sedangkan cinta yang murni dan suci itu adalah salah satu dari sekian banyak amal taqarrub, amalan-amalan hati. Oleh itu, para ulama zaman silam membuat satu semacam qasidah. Apa kata mereka? Ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi para ulama. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Asani an anala bihim syafa'atun wa akrahu man bida'atihil ma'asi wa in kunna sawa'un fil bida'ah. Terjemahan bebasnya lebih kurang macam ini. Aku mencintai orang-orang yang saleh, walaupun aku bukan dari kalangan mereka. Maknanya secara tawadhu, aku tak sampai ketaatanku sebagaimana ketaatan mereka, orang-orang saleh. Itu maksudnya. Semoga aku layak mendapat syafaat pertolongannya daripada mereka di akhirat nanti, kalau Allah izinkan. Sebab ada 3 perkara yang boleh menolong kita di akhirat. Selain amal sendiri, juga syafaat, iaitu pertolongan orang lain pada kita. Dan orang-orang saleh, tuan-tuan guru kita, besar kemungkinan akan diizinkan oleh Allah untuk menolong murid-muridnya. Tidak mustahil, tapi itu tertakluk pada kehendak Allah. Izin daripada Allah. Apa sambungannya? Dan aku benci kepada orang-orang yang bergelumang maksiat. Orang yang minum arak, berjudi, berzina, rasuah. Aku benci. Walaupun kami sama-sama berada dalam dunia kemaksiatan. Oh, dia ada buat maksiat, aku ada juga. Itu sebabnya tobat ini sangat mustahak. Ustaz bacakan satu hadis Nabi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Yang tak bersalah hanya para nabi dan para rasul saja, yang maksum. Kita semua, bapa-bapa, ibu-ibu, para pemirsa, ustaz sendiri, banyak salah. Kita tobat pada Allah sebagai penyelesaiannya. Ingat kata-kata Sufyan bin Uyainah, tak ada nikmat yang paling besar setelah saya masuk Islam kecuali nikmat tobat. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cinta kepada Allah, dan rasa benci karena Allah, termasuk tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Kita boleh benci kepada seseorang, tapi karena Allah, karena dia buat syirik, karena dia buat bid'ah, kita tak suka. Yes, kena benci. Itu sebabnya dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, Allah laknat orang yang melindungi tukang pembuat bid'ah. Orang yang mengajar bid'ah lalu dia undang untuk menyampaikan dalam masyarakatnya. Allah SWT akan laknat orang yang mengundang itu. Sebab dia telah bekerjasama menyebarkan bid'ah, padahal bid'ah itu adalah dosa.
yang boleh mengakibatkan amal ibadat seseorang ditolak oleh Allah. Kedua-duanya adalah termasuk amalan hati. Sama ada cinta karena Allah, Ustaz cinta kepada audiens, kepada jemaah karena Allah. Sebabnya dalam bab akidah ni, Ustaz tak segan-segan cakap saja. Bila kebenaran, cakap saja. Orang terima ke tak terima, orang tuduh yang bukan-bukan, sabar saja. Itu maknanya cinta karena Allah. Ustaz juga benci karena Allah. Karena apa? Benci kepada seseorang yang durhaka kepada Allah. Yang buat syirik, yang buat bid'ah, yang buat dosa-dosa besar. Kita mesti benci. Walaupun kita juga ada dosa. Ini sebagaimana sabda Nabi. Coba tengok. Setiap poin yang Ustaz bawa hadis Nabi. Sahih pula. Apa kata Nabi? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah dan memberi karena Allah. Kita beri infak, wakaf, sedekah karena Allah. Untuk membangun rumah anak yatim, untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah agama, untuk membangun markas tahfiz. Itu semua karena Allah. Enggan karena Allah. Dan kita tak sekali-kali akan bantu perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Membantu pembinaan night club, membantu pembinaan gereja, no. Itu maknanya kita enggan karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud sahih dan sahih Al-Jami'. Nah, hadirin dan hadirat. Terakhir, nak cakap sedikit tentang Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang paling saya cintai setelah cinta saya kepada diri saya sendiri. Illa min nafsi. Umar ibn Khattab. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegur Umar. La ya Umar. Tak boleh macam itu. Engkau kata, engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai setelah aku cinta kepada diriku sendiri. Kau letak cinta kepadaku setelah cintamu pada dirimu sendiri? No. Engkau wahai Umar bin Khattab mesti cinta padaku melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Dengan teguran itu Umar bin Khattab langsung merubah. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang paling saya cintai melebihi dari cinta saya kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang seperti Umar. Begitu mendapat teguran, langsung merubah. Coba dengar apa komen Nabi. Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Now, wahai Umar. Al-an, sekarang wahai Umar. Kata ulama hadis, makna sekarang itu al-an qad kamula imanuk. Dengan statementmu yang terakhir. Aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Qad kamula imanuk. Barulah sempurna iman. Macam itu. Sepatutnya kita bersikap dalam hidup ini agar sempurna
keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Ustaz kira cukup panjang lebar kita bahas bab ini. Ini baru siri yang pertama. Siri yang terakhir nanti next week insya-Allah. Beberapa perkara yang berkaitan kita akan bangkitkan balik. Semua panduan 1 sampai 12 semuanya satu sesi kecuali untuk topik ini. Amal hati lebih utama dari amal anggota, kita terpaksa buat 2 sesi. Sampai jumpa minggu hadapan insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan kasihanilah mereka ya Allah. Cucurilah rahmat-Mu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil tentang hebatnya kedudukan amalan hati berbanding dengan amalan anggota. Walaupun kedua-duanya mesti kami miliki, kami baru tahu bahwa amalan hati adalah lebih tinggi nilainya di sisi Engkau ya Allah. Oleh sebab itu, berilah kami hati yang salim, hati yang selamat dari syirik, khurafat, riya, ujub, takabbur. Dan berilah kami qalbun munib, hati yang bertobat. Gerakkanlah hati kami untuk bertobat kepadamu ya Allah, sebelum peluang untuk tobat atau pintu tobat ditutup. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami segala bentuk bala, wabak dan penyakit yang berjangkit, khasnya COVID-19 dari negeri kami dan negeri-negeri jiran kami seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand. Lebih-lebih lagi, Engkau angkatkanlah COVID daripada jemaah kami yang mengikuti majlis ilmu ini. Begitu juga saudara mara mereka, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.